Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yayan Sopyan di channel Labcom TV. Di video kali ini saya akan membahas tentang login page hotspot dengan menggunakan email atau Google. Nah, di sini kita bisa mengganti fitur trial atau fitur eh, gratis di hotspot dengan menggunakan tombol Google, tombol login dengan Google. Jadi nanti ketika klien atau user mengakses internet dengan mode trial atau mode gratis, dia diharuskan melogin ke Google. Nah, kemudian akun Google-nya ini akan tersimpan di user hotspot. Nah, jadi kita bisa menggunakan email tersebut untuk media promosi atau media lainnya. Nah, untuk metode ini kita bisa gunakan di hotspot yang memang diperuntukkan untuk publik atau gratis. Oke, di sini kita menggunakan script PHP yang dijalankan di web browser. Pada video kali ini saya akan menyimpannya ini di hosting. Kemudian untuk koneksinya saya akan menggunakan VPN karena untuk terhubung ke hosting dan mikrotik ini dia harus menggunakan VPN. Oke, di sini ada file google.php, kemudian gpconfig dan router API class. Oke, di sini di google.php saya cek terlebih dahulu. Di sini ada user mikrotik. Kita harus ganti. Kemudian password mikrotiknya, lalu IP mikrotiknya ini kita akan gunakan VPN, lalu IP hotspot. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan tentang script ini, di mana di sini ada sebuah koneksi ke mikrotik dengan API class. Di sini terlebih dahulu kita cek user dengan nama email atau nama yang kita dapatkan dari email tadi di sini. Apabila sudah ada, maka akan diarahkan ke halaman login sini. Nah, jika belum ada, maka akan dibuatkan user dengan username-nya email dan passwordnya email. Kemudian akan disimpan di profil email dengan nama email. Jadi terlebih dahulu kita buat profilnya dengan nama email. Kemudian untuk nama saya akan menyimpannya di komentar. Lalu jika sudah dibuatkan maka akan diarahkan ke halaman login. Dia langsung login dengan menggunakan email tadi. Oke, kemudian di sini ada gpconfig.php. File gpconfig ini berupa informasi Google Client ID dan Google Client Script yang kita akan buat di cloud Google, di Google Developer. Kemudian di sini ada redirect URL. Redirect URL ini kita masukkan URL di mana file PHP ini disimpan. Pada kali ini saya akan menyimpannya di hosting. Oke, kemudian saya akan coba buat terlebih dahulu Google Client ID dan Google Client Script. Nah, untuk membuat Google Client ID, kita terlebih dahulu masuk ke konsol, konsol cloud-google.com. Nah, ini URL-nya. Kemudian akan diarahkan untuk login. Saya login terlebih dahulu. Oke, jika sudah login, kita buat eh, oke, kita buat project terlebih dahulu. Seperti ini misalnya untuk organisasi.
Oke, seperti ini saja. Kemudian pilih create. Oke, kita tunggu sampai project ini selesai. Oke, sudah selesai. Kita pilih project yang dibuat tadi. Oke, kemudian kita aktifkan Google API-nya ke menu API and Service, kemudian di dashboard. Oke, di sini ada tombol Enable API and Service. Kita cari Google Plus. Seperti ini. Kemudian enter. Kita pilih yang kedua, Google Plus API yang ini. Kemudian pilih Enable. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu balik lagi ke API and Service, kemudian Out Consent Screen. Saya beri nama login hotspot. Kemudian emailnya. Sini saya isikan email lagi. Kemudian save and continue. Lalu di sini ada scope. Save and continue lagi. Di sini ada user, saya save lagi, kemudian finish, selesai. Oke, kemudian kita buat kredensialnya ke menu kredensial di sini di menu sebelah kiri. Kemudian create kredensial. Lalu pilih OAuth Client ID. Oke, kemudian di sini ada web aplikasi. Kita pilih web application. Lalu namanya. Oke, saya beri nama login hotspot. Kemudian di sini ada authorize redirect URL. Nah, di sini kita masukkan lokasi di mana file google.php ini disimpan. Nah, di sini saya akan menyimpannya di subdomain. Subdomain hotspot. Kemudian /google.php seperti ini. Kemudian pilih create. Oke. Kita tunggu. Oke, di sini kita sudah mendapatkan client ID dan client script-nya. Saya copy untuk client ID, kemudian dikopikan di sini di file gpconfig seperti ini. Kemudian client script-nya kita kopikan juga ke client script di sini. Oke, untuk callback URL ini masukkan sesuai dengan callback yang diinputkan tadi di Cloud Google, yaitu URL di mana file google.php ini disimpan, yaitu saya menyimpannya di http subdomain hotspot /google.php seperti ini. Jika sudah, pilih save. Oke, kemudian di sini ada user mikrotik dan password mikrotik. Nah, di sini agar lebih aman mikrotik kita buat terlebih dahulu ke menu sistem, kemudian user, kemudian buat grup baru. Nah, di sini saya beri nama API, kemudian mengaktifkan write, password, API, dan read, kemudian sensitive. Nah, di sini saya grupnya ini seperti ini. Jadi hanya mengakses API saja. Kemudian buat user baru dengan grup yang
sudah tadi saya buat, yaitu dengan nama API. Oke, jadi di sini dia tidak menggunakan user admin atau user pool. Oke, user mikrotiknya kita isi di google.php. Kemudian untuk IP mikrotiknya ini gunakan IP VPN untuk meremote port API ke menu IP lalu service. Ini pastikan port API-nya ini aktif atau enable. Nah, di sini kita aktifkan terlebih dahulu port API-nya. Nah, di sini standarnya itu 8728. Nah, karena port ini sering sekali diserang oleh brute ports, jadi kita bisa mengubahnya menjadi misalnya 888 seperti ini. Kemudian API. Nah, di member area di labcom.co.id, di sini kita bisa melakukan remote custom remote-nya. Jadi di sini tidak menggunakan port standar, saya menggunakan port 888. Oke. Di sini terlebih dahulu saya sudah membuat akun VPN-nya. Lalu di sini ada metode VPN untuk mengkonekkan mikrotik ini ke VPN. Saya menggunakan koneksi SSTP. Oke, ini dia scriptnya. Saya copy, kemudian di terminal Winbox di sini kita pastekan, klik kanan, kemudian paste. Nah, maka VPN ini akan terhubung. Tunggu sampai proses koneksi ini berhasil. Nah, ini berhasil terhubung, ditandai dengan tanda R seperti ini. Oke, jika VPN ini sudah terhubung, kita kembali lagi ke member area. Kemudian di sini ada tombol remote. Nah, karena di sini akan meremote port 888, yaitu port API yang sudah diganti. Yang ini kita masukkan port yaitu 888 seperti ini. Kemudian add port. Oke, tunggu. Jika sudah selesai, kita pilih lagi akun di mana yang akan kita pakai. Nah, ini dia portnya. Nah, port ini saya copy, kemudian masukkan ke IP mikrotik di google.php di sini, seperti ini. Kemudian di sini ada IP hotspot. IP hotspot ini ketika prosesnya berhasil, dia akan diredirect ke IP hotspot ini. Kita cek ke IP hotspot, kemudian user server profile. Nah, di sini kita bisa memasukkan IP hotspot atau DNS. Saya menggunakan IP hotspot saja. Nah, kita isi di sini seperti ini. Oke, untuk konfigurasi google.php selesai. Selanjutnya saya save. Nah, kemudian kita bisa menguploadnya ke hosting. Dan jangan lupa untuk profil di sini saya menggunakan profil email. Kita cek terlebih dahulu. Profilnya ini harus ada. Nah, ini saya sudah buat dengan nama email. Ini harus sesuai. Kemudian baru kita bisa mengupload file ini ke hosting. Oke. Kemudian untuk konfigurasi di mikrotik agar file ini itu bisa dieksekusi atau bisa dijalankan, kita harus memasukkan domain, beberapa domain ke Wallet Garden IP list. Di antaranya di sini ada domain akun google.com. Kemudian di sini ada subdomain di mana file PHP ini disimpan. Saya menyimpannya di sini. Kemudian di sini ada g.co. Ini juga kita harus masukkan. Kemudian ada support google.com. Lalu ada ssl getstatic.com. Ini harus kita masukkan semua ke Wallet Garden IP list agar sebelum login ini domain ini bisa diakses. Oke, kemudian baru kita
upload ke hosting. Oke, di sini saya sudah menyediakan subdomainnya, tinggal proses uploadnya saja. Saya kompres dulu, kemudian di upload. Oke, selesai. Saya refresh, kemudian di ekstrak. Oke, saya coba akses terlebih dahulu file google.php-nya. PHP. Oke, di sini sudah jalan. Kita tinggal mengedit halaman login page-nya di sini di login.html. Kita edit, sesuaikan URL atau linknya sesuai dengan link di mana lokasi google.php ini disimpan. Saya menyimpannya di sini. Nah, ini dia linknya. Kita sesuaikan dengan URL link untuk login ke Google. Oke, seperti ini. Jika sudah, pilih save. Oke, selanjutnya kita upload file ini ke Mikrotik. Saya upload dulu. Oke, seperti ini. Tunggu sampai proses upload selesai. Jika sudah, kita baru bisa tes login by Google ini. Saya coba aktifkan. Oke. Saya coba tes terlebih dahulu. Nah, di sini ketika kita mengklik login by Google, maka akan diarahkan ke halaman login ke email. Seperti ini. Kita bisa memilih email yang digunakan untuk login. Oke, seperti ini. Karena email saya sudah login, jadi dia langsung masuk. Seperti ini. Nah, di sini email yang diloginkan ini akan masuk ke user hotspot di sini. Seperti ini contohnya. Di sini dia menggunakan nama dan passwordnya ini dengan menggunakan email. Kemudian namanya ini masuk ke komentar dengan menggunakan profil email. Oke, seperti ini. Saya coba login. Oke, saya coba login dengan email yang lain. Oke, seperti ini. Jadi ketika user ini login dengan menggunakan email, maka usernya ini akan terinput ke hotspot seperti ini dan langsung mengakses internet. Oke, seperti ini. Untuk login by Google sudah berhasil. Oke, seperti ini cara login hotspot dengan email dengan menggunakan akun Google. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.